Baik, kita bersyukur boleh berkumpul hari ini. Saya tahu saya semata-mata karena anugerah Tuhan, ya. Bulan April ini bulan Maret kita belajar banyak tentang kasih Tuhan, kasih Bapa. Ini penting sekali. Dan kasih Tuhan ini tidak penting bagi kita hanya sebagai pengetahuan. Setuju dengan saya? Tapi harus pengalaman kita bisa merasakan, saudara sekalian. Karena nanti dalam perjalanan kita akan ada banyak persoalan pergumulan, saudara sekalian. Dan ketika ada persoalan itu ada banyak pertanyaan dalam diri kita. Dan banyak orang mundur dan kecewa. Dan banyak orang ikut Tuhan tapi gak greget. Karena dia masih punya pertanyaan di pikiran dia. Iya. Nah, kita mau belajar hari ini tentang bahwa engkau dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Iya. Satu firman Tuhan dari Yesaya pasal yang keempat. Yesaya pasal yang ke 43. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang kedua dan ayat yang keempat, ya. Ya, demikian firman Tuhan saya sampaikan. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama sampai ayat, ya, kita bergantian ayat pertama sampai ayat yang kedua, kemudian kita baca kembali ayat yang keempat, ya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, 1, 2, 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh 1, 2, 3 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh, sekali lagi kita ulangi ayat 4, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa. Ya, Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia sangat mengasihi bangsa Israel. Ya, di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga. Saya senang dengan kata-kata ini karena dia spesifik, gak kepada banyak orang. Kalau perjanjian baru, dia bilang gini, demikianlah kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi luas sekali, sangat luas. Jadi kepada orang di Eropa, di Indonesia, di bangsa-bangsa dikata Allah mengasihi dunia ini. Tetapi kepada bangsa Israel, Tuhan tidak mengatakan, aku mengasihi dunia ini, enggak. Tapi aku mengasihi engkau. Sangat pribadi sekali, betul enggak? Misalnya gini, Tuhan mengasihi Indonesia. Orang misalnya, iyalah Indonesia itu siapa sih sebetulnya? Ya saya. Tapi kan terlalu banyak orangnya, betul enggak? Tapi dia katakan, tidak mengatakan mengasihi Indonesia. Tidak mengatakan mengasihi bangsa-bangsa. Tapi dia kata, aku mengasihi engkau. Keren. Betul enggak? Pak namanya siapa? Reno. Ya, aku mengasihi Pak Reno, betul nggak? Ya ngomong Tuhan. Kalau aku mengasihi Lembang, luas banget, betul nggak? Aku mengasihi bangsa, sangat luas. Tapi dia kata, aku mengasihi engkau, berarti spesifik. Aku mengasihi Pak Reno dikatakan, itu spesifik sekali. Nah, perjanjian lama sangat spesifik. Aku mengasihi engkau, sangat spesifik. Supaya orang sadar bahwa dia dikasih sama Tuhan. Perjanjian baru nggak begitu sekali. Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi bangsa-bangsa, Allah mengasihi janda-janda. Ya, tapi banyak, betul nggak? Tapi ini spesifik. Aku mengasihi engkau dikatakan. Dan engkau itu berharga di mataku. Jadi spesifik kepada dia katakan bangsa Israel, bangsa Israel, kamu itu satu persatu, kamu tuh berharga. Yang kedua, aku mengasihi kamu. Betul nggak, saudara? Bahkan di ayat yang ketiga, di ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau kau susah, kalau kau sulit, kau punya masalah, aku ada di situ. Bahkan dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api itu bicara soal penindasan, persoalan, betul nggak? Kalau ada kesulitan, ada persoalan, aku ada di situ. Kalau kamu ditindas juga ada penindasan karena api, aku ada di situ. Karena apa? Karena kamu berharga di mataku. Betul nggak saudara sekalian?
Jadi ketika kata ini mengatakan, Tuhan katakan kepada Israel, bangsa Israel, kamu tuh aku berharga, kamu tuh berharga di mataku, kamu itu sangat aku kasih. Ya cukuplah, betul nggak? Kenapa mereka harus menyembah berhala? Nggak perlulah, betul nggak? Tapi saking mau bilang Tuhan tuh sayang sama mereka nih. Yuk kita lihat Ulangan 4 ayat 21. Ulangan 4 ayat 21. Sorry. Maaf, Ulangan 4 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Sekali lagi kita baca. Yuk, ya, Ulangan 4 ayat 24. 1, 2, 3. Sebab yes, terus Allah, iya, Allah cemburu. Menurut saya kayak nggak fair deh, betul nggak? Satu ketika dia mengajar ke penyanyi baru, dia katakan kasih itu adalah sabar, betul nggak? Kasih itu murah hati, kasih itu tidak. Lah dia kok cemburu gitu? Kan egois. Enggak. Artinya bahwa kalau Tuhan katakan aku cemburu, berarti dia cinta mati. Kok nggak amin, saudara? Jadi kepada bangsa Israel, Tuhan tuh cinta mati. Saking cinta mati bilang, awas ya, aku nggak mau kalau kau nyembah berhala, awas ya, tak tunjuk kamu, betul nggak? Betul nggak? Aku nggak mau kau nyembah berhala, aku nggak mau nyembah yang lain, aku nggak mau kau nyembah pribadi yang lain, aku saja, aku Allah pencemburu. Artinya dia cinta banget dengan bangsa Israel, betul nggak? Ya kalau dia nggak cemburu berarti kan nggak cinta. Gimana Popi? Betul nggak? Kan gitu Alkitab katakan. Artinya bahwa Tuhan itu kepada bangsa Israel sangat menghargai, sangat mengasihi, dan dia nggak mau ada pribadi yang lain sama sekalian. Wow, keren. Saya ingin supaya saudara mengerti bagaimana kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel, supaya ketika itu terjadi, kita sadar, kalau itu apa bagian saya, betul nggak? Apa bagian saya gitu? Saya sudah lihat kok bahwa terus gini, ketika Tuhan bangsa Israel, ketika mereka dibuang ke Babel, ketika mereka masuk ke Mesir, terus kemudian dengan penderitaan, emang terus bangsa bilang gini, sorry ya, kok nggak mengasihi aku? Lah, betul nggak? Masa gara-gara mereka masuk ke dijajah Mesir selama 40 diputar di padang gurun 40 tahun, terus mereka bilang Allah nggak mengasihi, tetapi Alkitab memang begitu terus sekali. Satu lagi kita lihat kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Jeremia 3 ayat 24. Jeremia 3 maaf, Ratapan 3, maaf. Ratapan 3 ayat yang ke-22 23. Kita baca bersama-sama. Saya baca 21, saudara 22 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, 23, 1, 2, 3 bersama-sama. Tak Jeremia bilang begini, dia bilang begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Di ayat 22, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi gini, kalau besok pagi kita masih diizinkan hidup, berarti kesetiaan Tuhan besar, betul nggak? Besok juga demikian, lusa juga demikian. Apakah kau punya persoalan, nggak punya persoalan, nggak penting buat Tuhan. Tapi dia sudah klaim bahwa aku kasih setiaku baru tiap pagi, besok baru, tahun baru, semuanya baru. Nggak pernah nggak baru, betul nggak? Artinya dia katakan, kamu tahu nggak, kasihku tidak berkesudahan. Nah, Tuhan tuh ingin bangsa Israel tuh tahu, makanya tolong kamu jangan tidak menyembah aku, kira-kira demikian. Tapi yuk kita lihat Malaki pasal yang ke-1. Bangsa Israel tanya, Malaki 1 ayat yang ke-2. Saya bacakan bersama-sama, membuat saya Bapak Ibu sekalian. Malaki 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub,
Terus tanya bangsa Israel. Tuhan bilang ini, tahu nggak bangsa Israel, aku tuh mengasihi kamu gitu loh. Terus tanya mereka, gimana cara kau mengasihi aku? Kan keterlaluan, betul nggak? Keterlaluan nggak, saudara? Saya sudah beberkan, Bu. Allah katakan, Bu, kamu tuh berharga di mataku. Aku mengasihi engkau, dikatakan. Aku mengasihi kau dengan kasih tidak bersudahan. Makanya aku cemburu, aku bercita mati dengan kamu. Terus muncul dalam kitab Malaki, bangsa Israel begini, memang Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Mereka tanya, gimana cara kau mengasihi aku? Kan tidak fair. Artinya bahwa, saya ingin sekali kita mengerti kebenaran ini. Ketika dalam perjalanan hidup kita lahir baru terima Kristus, tinggal dalam kita. Dan ketika kita kata, oh Tuhan mengasihi aku, Tuhan sayang buat aku, dia mati buat saya, terima kasih. Tetapi saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita untuk mengerjakan, menyelesaikan rencana Tuhan, akan ada banyak persoalan, pergumulan sedemikian rupa. Tetapi Tuhan ingin supaya engkau tahu bahwa jangan gara-gara itu engkau dan saya mempertanyakan kasih Tuhan. Itu maksudnya saudara sekalian. Sehingga gini loh saudara, makanya banyak orang mundur, makanya orang banyak kecewa. Apalagi kalau orang bisa ikut Tuhan, standarnya adalah, oh kalau ikut Tuhan tuh diberkati secara ekonomi. Betul diberkati, saya yakin. Kutuk diangkat, kelemahan diangkat, sakit penyakit diangkat. Tapi bukan berarti ketika kita mengalami itu, kita berani mengatakan, Tuhan bener gak kau mengasihi aku? Gak fair, betul gak? Kok nggak amin saudara sekalian? Itu maksud saya gitu loh. Betul nggak? Kan nggak ada hubungannya, betul nggak? Kasih dia tetap sudah. Ada hal lagi yang lain. Kita tanya bahwa apa respon saya terhadap hal-hal yang saya alami sehingga mulut saya tetap mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia baru tiap pagi, baru tiap hari, betul nggak? Kurang keras aminnya, betul nggak? Ini yang misalnya kayak ibu tadi menyampaikan, tiba-tiba misal tunggu 10 tahun, dia belum bertobat, dia nggak ketemu suaminya, 15 tahun, emang Tuhan tidak mengasihi gitu? Betul nggak? Ketika Kak Popo pergi ke sana dan tidak ada kegerakan apa-apa, biasa-biasa, emang Tuhan tidak mengasihi gitu? Betul nggak? Betul nggak? Saya mau kasih tahu supaya ketika Bapak Ibu tidak mengalami itu, jangan gini, ya Tuhan ngasih Kak Popi, ngasih Bu Kensi, kayaknya kurang saya. Enggak. Dia mengasihi sama sekali. Makanya banyak orang gregetan, ada yang nggak gregetan karena dia pikir-pikir bahwa Allah mengasihi ini kurang mengasihi saya. Paham sekali? Supaya kita bergerak semuanya. Itu tujuannya sekalian. Sehingga bangsa Israel tanya, apa bukti Tuhan mengasihi? Ya ampun, Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Nanya lagi mereka, apa buktinya kalau kau mengasihi kami? Nah, dia sudah buktiin kok, betul nggak? Oleh karena itu penting sekali poin pertama saya sampaikan. Kasih Allah bukan harus jadi pengetahuan bagi kita, tapi kita rasakan, kita alami saudara. Iya. Nanti saya bongkar lagi di perjanjian baru. Bagaimana bahwa konsistennya Tuhan bahwa dia mengasihi. Yuk kita lihat ya. Kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 22. 1 Korintus 10 ayat 22. Kita baca. Itu tadi saya bicara perjanjian lama ya. Sekarang saya bicara perjanjian baru. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 22. 1, 2, 3. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada? Dibongkar lagi, perjanjian baru juga sama. Kalau perjanjian lama dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 24 dikatakan, aku Allah pencemburu. Di perjanjian lama baru juga dikatakan, aku juga Allah pencemburu gitu. Artinya gini, kalau dia mengasihi bangsa saya cinta mati, juga kepada kita juga cinta mati. Betul gak saudara? Walaupun di perjanjian baru tidak dijelaskan aku mengasihi kamu, enggak. Dia hanya katakan demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, besar, luas, tidak pribadi. Tetapi walaupun tidak dikatakan pribadi, bukan berarti bahwa Tuhan tidak cinta mati dengan kita saudara. Maksudnya bukan cinta mati, cinta buta. Betul enggak? Loh, apa berharganya kita? Apa untungnya di dalam kita, betul enggak?
Ya kalau kita orang baik-baik ya tidak mungkin lah betul. Nah kalau kita orang yang nggak bener, hidup yang kacau, itu diselamatkan. Menurut saya apa untungnya? Nggak ada untungnya, betul nggak? Nggak ada untungnya seluruh skala. Nggak ada untungnya. Tetapi itu artinya Tuhan cinta mati dengan kita. Atau sisa cinta buta dengan kita, betul nggak? Tutup mata lah, sebodoh amat lah gitu. Saya nggak ngeliat latar belakang dia, saya nggak lihat keadaan dia, pokoknya aku cinta buta dengan dia. Kan gitu kira-kira. Supaya kita paham seluruh skala. Sehingga ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak kita menjadi orang yang sentimen dengan Tuhan dan nggak fair dengan dia, mengatakan Tuhan nggak mengasihi saya. Satu firman Tuhan lagi saudara sekalian, ini yang lebih keren lagi saudara sekalian. Mari kita lihat Roma 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Wow. Kalau perjanjian lama nggak jelas pengorbanan Tuhan itu apa betul. Seolah-olah. Tapi dalam perjanjian baru dia berikan anak yang tunggal Yesus Kristus, yang terbaik daripada dia. Dia berikan kepada kita. Dan dikatakan ketika kamu berdosa, aku sudah menyerahkan anakku buat kalian semuanya. Artinya bahwa lebih jelas lagi gitu loh. Jadi walaupun tidak ada kata-kata aku mengasihi kamu, tetapi secara pribadi dia sangat mengasihi kita seluruh sekalian. Ini harus kita pahami saudara. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan? Tadi saya bilang dia cinta mati kepada kita. Yang kedua dia cinta buta dengan kita saudara. Dan dia kasih tidak berkesudahan dan dia setia saudara. Artinya gini, apakah saudara jatuh bangun atau tidak? Apakah orang sungguh-sungguh gak? Tetap Tuhan mengasihi. Enggak begini, sorry ya, kalau kau baik-baik aku mengasihi. Kalau kau nggak baik aku nggak mengasihi. Perjanjian lama itu begitu seru sekalian. Kalau kau turut firmanku dengan baik-baik, aku mengasihi engkau. Dan rasanya kita, saya nggak mampu mengerjakan itu. Tetapi dalam perjanjian baru, bukan karena itu saya dikasih, bukan karena saya bisa balik kasih kepada dia. Enggak, karena semata-mata dia memang mengasihi saya apa adanya saudara sekalian. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin bapak-bapak di sini dibangkitkan melihat ini semua. Mungkin bapak-bapak lebih banyak pikir ya, begini belum biayain anak, belum kerja, capek dan ya macam-macam dipikirin. Tapi bukan berarti gara-gara itu Tuhan gak mengasihi kamu. Amin Pak. Kurang keras Pak. Kurang keras Pak. Ya jangan, oh iyalah, jangan beralasan. Tidak boleh keluarkan alasan. Karena kenapa? Karena kasihnya sempurna buat kita. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Saya buka lagi. Kita dijadikan anaknya. Efesus 1. Ayat yang keempat dan ayat kelima. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Wow. Sebab di dalam dia itu Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita semua ini dipilih Tuhan bukan waktu kita dalam rahim ibu kita. Bukan ketika ngoek-ngoek, oh dipilih sama Tuhan. Kalau nggak ngoek belum dipilih tuh. Makanya anak itu anak haram atau nggak penting sama sekali. Pokoknya yang namanya manusia dipilih sama Tuhan. Kapan dipilihnya? Bukan dalam kandungan ibu kita. Bukan ketika ngoek, sebelum dunia dijadikan. Dipilih karena Kristus. Loh kenapa? Karena Kristus itu ada sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Bapak melihat ada Yesus, dia Alfa dan Omega sebelum dijadikan. Jadi di pikiran Bapak, semua orang yang lain di muka bumi dipilih. Kenapa? Karena Kristus itu. Dipilih saudara. Apakah dia bajingan atau tidak? Apakah dia orang pendidikan atau tidak? Tidak penting. Apakah dia orang Kristen atau Muslim? Tidak penting. Apakah dia suku kulit putih hitam? Tidak penting saudara. Tidak penting. Apakah dia berpendidikan atau tidak? Tidak penting. Tapi apakah dia anak haram atau enggak? Tidak penting saudara. Semua dipilih sama Tuhan.
Dan ketika dia bilang, supaya kita semuanya tidak bercacat, tapi kudus. Mungkin kalau latar belakang saya baik-baik sih nggak jadi masalah. Oh, kudus itu wajar, betul nggak? Tapi orang yang hidupnya hancur-hancuran, dibilang, aku udah pilih kamu sebelum dia dijadikan supaya kudus. Hah? Kudus? Nggak mungkin lah, betul nggak? Sangat nggak mungkin. Tapi Tuhan nggak bilang gini, latar belakangmu apa-apa-apa nggak penting. Tapi janji Tuhan, karena Kristus kamu dipilih oleh Bapa supaya kamu kudus, tidak bercela. Wow. Jadi saudaraku, tolong ketika kau berjalan, tapi keadaan saya begini, sorry, jangan lihat keadaanmu, lihat firman Tuhan saudara sekali. Kalau lihat keadaanmu, kau ditipu sama dia, dihancurkan, itu dihancurkan. Tapi kalau firman Tuhan, thank you Tuhan. Bagi saya nggak susah. Apa yang kau firmankan kayak digenapi, betul nggak? Bagi saya ikut aja keinginan kau. Setuju nggak Bapak? Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Amin ya. Misalnya bapak-bapak punya anak masih kecil-kecil, nanti anak sekolah gimana gue? Jangan takut, betul nggak? Ya dia pasti sekolah lah, betul nggak? Masa cuma gini, Leo, saya sedang berpikir, kayaknya anakmu susah sekolah tuh nanti. Sulit sekali masa sulit. COVID lagi. Nggak ada di pikiran tuh. Nah kalau dia nggak punya pikiran, ngapain kita mengada-ngada punya pikiran kayak gitu? Betul nggak, saudara? Betul nggak? Sama pertobatan banyak orang. Waduh, ini mudah bertobat, ini susah. Ngapain kita atur begitu? Yang saya tahu bahwa semua orang Tuhan pilih, betul nggak? Itu membuat kita gembira, lepas bebas, merdeka. Loh, kenapa? Karena kita nggak lihat dengan pikiran perasaan kita. Ini penting sekali kita pahami. Sehingga ketika memahami ini, mari kita baca lagi ayat yang keempat, ayat kelima. 1, 2, 3. Dalam Ia, Bapa, telah menentukan kita dari semula. Oleh siapa? Untuk apa? Sesuai? Iya. Dalam kasih, iya, Bapa telah menentukan kita. Dari mana? Dari sebelum dunia ada. Kenapa? Karena Kristus sudah ada sebelum dunia ada. Karena itu, karena Kristuslah bahwa panggilan Tuhan kepada kita sebagai anaknya keren. Terus mungkin saya bilang gini, tapi karena saya begini, Petrus bilang gini, Allah mengaruniakan kepada kita kuasa ilahi untuk menjadi kodrat ilahi. Berarti apa yang dikatakan, mungkin realnya kita belum mengalami, tapi Petrus tekankan kepada jemaat di Galatia. Dia bilang, enggak, karena kamu punya kodrat ilahi. Jadi apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi, walaupun engkau belum mengalami realitanya. Ini penting kita pahami. Supaya ketika terjadi apa-apa dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang yang cengeng dan mundur, dan kemudian lari jauh dari hadirat Tuhan. Gak bisa. Pertanyaannya satu, kenapa sih Tuhan buat itu? Kan kita gak berharga. Dibuat berharga. Kita orang yang tidak mengenal Tuhan, dijadikan dia benar. Saya tanya Tuhan, apa sih Tuhan? Ya, supaya saya pergi memberitakan Injil. Supaya saya hidup taat, benar. Tapi ada satu kata yang paling keren Tuhan katakan. Leo, aku panggil kamu, aku pilih kamu, kau berharga di mataku. Satu tujuannya, supaya kamu mencintai aku. Tidak ada pilihan yang lain. Hanya itu kok. Hanya itu yang dia minta. Makanya ketika dia ketemu perempuan Samaria, perempuan Samaria enggak menyembah Allah di atas gunung di Yerusalem. Ribut dengan Tuhan segala. Enggak. Menyembah itu bukan di atas gunung di Yerusalem. Kamu harus menyembah dalam roh kebenaran, karena Bapa itu adalah roh. Kamu harus menjadi roh kebenaran. Panjang ceritanya. Sehingga perempuan itu mengatakan, aku tahu sekarang ke Mesias. Sebenarnya cerita panjang tadi, panjang lebar tadi, satu tujuan Yesus mengatakan, perempuan Samaria, tahu nggak? Bapa itu mengasihi kamu. Tujuannya satu aja, supaya kamu mengasihi Bapa itu. Harus menyembah dia dalam kebenaran. Betul nggak sih? Nggak ada permintaan dia. Dari situlah baru kita breakdown. Kalau mengasihi Tuhan itu artinya apa? Beritakan Injil. Kalau mengasihi Tuhan itu apa? Taat kepada dia.
Jangan dijabarin lu taat semuanya. Itu panjang banyak. Taat, doa, puasa, baca Alkitab. Penuh. Panjang kayak hukum Taurat. Tetapi kalau disingkatkan gitu, apa sih tujuan Tuhan menghargai saya? Apa sih tujuan saya jadikan anak dia? Apa sih tujuan Tuhan mengasihi saya? Satu, supaya engkau dan saya mengasihi dia. Nggak ada tujuan yang lain. Wow, saya waktu denger ini saya merasa oh my God. Karena tanpa disadari dalam pelayanan, ada banyak tuntutan. Sehingga lupa keinginan itu satu aja, mengasihi dia gitu loh. Kalau mengasihi dia, pasti kita dengan rela untuk beritakan Injil. Ya Pak ya? Oh nggak amin Pak? Ya kan kalau kita mengasihi dia kan kita betul nggak? Mau pergi misi, betul nggak? Kok nggak amin Pak? Pasti lebih senang kita bermisi daripada ke mall, betul nggak? Iya kan? Atau nggak gitu tuh, lebih senang ke mall daripada... Terus jangan juga gini, oh berarti ke mall duniawi dong ya sekarang? Nggak juga gitu loh. Nggak juga. Tetapi semuanya kita kerjakan, kita lakukan, dasarnya karena kita mengasihi dia, seluruh sekali. Ini penting sekali, seluruh sekali. Nah ketika itu jadi kita lakukan dengan all out, dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan serius, kita lakukan dengan tuntas, kita lakukan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita, pikiran kita juga fokus, dulu nggak? Jadi ternyata satu tujuannya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37. Iya. Kita baca bersama-sama ya. Oke, sebelumnya kita baca 36 dulu, 36 ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi ternyata di orang-orang Israel itu, di orang Yahudi itu, di pikiran mereka itu hukum tuh banyak gitu loh. Ini gitu loh. Jadi ada 613 hukum daripada Tuhan, yang ada banyak sih, tapi singkatnya 613. Dan mereka tuh kalau hidup harus hukum pertama, kedua, terus gitu loh. Jadi pokoknya mereka tuh ribet untuk melakukan hukum. Nah ada seorang Taurat tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat gitu loh. Supaya dia ngerti, ya sudah kalau gitu itu yang saya lakukan. Jadi, karena kan bebannya berat ngelakuin semuanya, betul nggak? Jadi hukum mana yang paling penting gitu loh. Walaupun sebenarnya tercakup di situ kan. Oke, sekarang kita baca 37. 1, 2, 3. Jawab. Iya, jadi ketika orang ahli Taurat itu mengatakan kepada Yesus, Guru, hukum mana yang terutama? Ya kamu harus taat. Kamu harus begini. Banyak gitu loh. Di otak mereka kan begitu banyak. Saudara. Tapi sederhana sekali dibilang sama Yesus, aku tuh mengasihi kamu. Aku itu dengan kasih tidak berkesudahan. Kamu tuh berharga di hadapan. Satu aja saya ingin kau ngerti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya sebulat-bulat hatimu. Nggak ada tujuan yang lain. Dan hukum yang kedua turun dari hukum yang pertama itu dikatakan, yang sama kekuatan hukum pertama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ringan. Ternyata kita berharga di hadapan Dia. Dia mengasihi kita. Dia cemburu dengan kita untuk mengasihi, mencintai Dia. Hanya semata-mata karena supaya kita semuanya mengasihi. Saya lebih senang kata-kata mencintai Dia. Hanya itu aja. Dia rindu bangsa Israel. Ngerti? Sehingga seolah dicampur sama Tuhan. Tahu nggak bangsa Israel? Aku tuh cemburu sama kamu, tahu nggak? Kamu tuh nggak ngerti perasaanku. Aku cemburu. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia ingin sekali bangsa Israel. Dia rindu sekali kita mencintai dan mengasihi Dia. Dengar Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan,
maka semua hukum yang lain bisa kita kerjakan. Dasarnya karena cinta kepada Tuhan. Yuk, kita lihat Efesus pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayat 16, 17, 18. Efesus pasal yang ketiga, ayat 16, 17, 18. Oke, yuk. Kita baca ya. Saya baca 14, 15, 16. Saudaraku sekarang baca 17, 18. Doa Paulus. Kenapa dia berdoa ternyata? Di atas dia ceritakan, tahu nggak, aku itu mencintai Tuhan dan merasa dikasih Tuhan. Walaupun hancur hidupnya, dia membunuh banyak umat Tuhan karena sebuah pewahyuan daripada Tuhan. Saya baca ayat yang kedua dan tiga. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Pernyataan Allah. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Dia tuh rindu bangsa Israel tuh ngerti, maaf. Dia rindu jemaat Efesus tuh ngerti. Sehingga dia doa. Kita baca sekarang ayat yang ke-14. Saya baca. Judulnya doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow, dasarnya kasih. Tuhan mengasihi kamu, kamu mengasihi Tuhan. Muncul ayat yang ke-18. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, aku berdoa. Terus memahami. Terus 19, 1, 2, dan 19. Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa. Iya. Jadi Paulus sudah mengalami kasih Allah itu sebuah pewahyuan yang luar biasa buat dia. Sehingga itu menyebabkan dia greget dengan Tuhan. Tapi dia bilang gini, nggak cukup saya mengalami. Saya begini karena suatu pewahyuan. Dia bilang, dia datang kepada Tuhan. Aku doa untuk jemaat Efesus supaya mereka diwahyukan juga. Dasarnya kasih. Sehingga muncul ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Artinya dalam terjemahan firman Allah hidup, bukan memahami saya, merasakan. Karena kasih itu, Allah adalah kasih. Dia pribadi bisa dipegang. Bisa dipeluk, betul nggak? Sehingga dikatakan, betapa lebar, panjang, dalam, tinggi. Bukan 3 dimensi, 4 dimensi. Zaman sekarang kan 3 dimensi, betul nggak? Gambar 3 dimensi, semua 3. Ini 4 dimensi, panjang, lebar, dalam, tinggi. Dan memang itu nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran. Tapi aku doa juga supaya kau mengenal. Mengenal maksudnya bukannya kenal, tahu dan kenal. Tetapi supaya kamu mengalami. Sekalipun itu melampaui akal pikiranmu. Sehingga nanti ketika mengalami persoalan tekanan besar. Karena kita mengalami kasih Kristus, kita melihat segala sesuatu persoalan itu, pergumulan itu dengan pandangan pikiran Tuhan.
Sehingga kita tetap mengatakan, Tuhan terima kasih, dalam kondisi sulit ini juga Engkau mengasihi aku. Bagi kita, kalau kita diberkati, Tuhan mengasihi aku. Dunia juga bisa buat hal yang sama. Tapi bagi kita adalah ketika kita mengalami hal yang gak enak, kita tetap memahami bahwa Allah mengasihi kita. Itu beda dengan dunia, saudara sekalian. Haleluya, kurang keras haleluyanya. Itulah yang Tuhan ingin mau, saudara sekalian. Supaya nanti ada perbedaan antara orang dunia dan bukan orang dunia. Dan orang dunia akan datang kepada kita. Kita dijadikan Allah rumah kasih, dan bangsa-bangsa datang, saudara sekalian. Itu yang Tuhan ingin buat kepada kita, saudara sekalian. Itulah yang dialami oleh bangsa jemaat di Makedonia. Dia bilang, justru di tengah-tengah masa sukar dan sulit, mereka mau memberi. Justru harusnya kata masa sukar sulit, jangan memberi, betul nggak? Nabung banyak-banyak. Betul, itu dunia. Tapi orang-orang mikirnya enggak. Mereka memberi karena kekurangan mereka. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti bahwa ketika mereka enak, Tuhan tetap mengasihi. Ketika sulit, Tuhan juga tetap mengasihi. Di sini memberi, di sini juga memberi. Karena memberi bukan karena pacaklik atau tidak pacaklik. Memberi berdasarkan apa yang tuntun buat kita. Itu maksudnya, saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi di mana kita berharga di mata Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Dia Allah pencubur, satu aja tujuannya, supaya engkau dan saya mengasihi Dia, mencintai Dia. Itu aja. Baru turunkan semuanya. Mengasihi berarti saya taat. Mengasihi berarti memberitakan Injil. Mengasihi berarti bertobat. Kenapa? Yang terakhir Tuhan bukakan pada saya. Karena Tuhan butuh teman. Temannya adalah gereja. Itulah saudara. Supaya engkau bukan hanya dijadikan anaknya, sahabatnya. Untuk apa sahabat itu muncul? Untuk melanjutkan kegerakan yang pernah dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Karena dia sudah mati di kayu salib, dia mati dikuburkan, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Bapa bilang, sit down, duduk di sebelah kananku. Loh, dia nggak kerja, dia sudah selesai. Betul nggak? Dia sudah selesai. Siapa yang mengerjakan? Engkau dan saya. Makanya kalau saya bilang kasar sekali, dia sangat butuh engkau dan saya. Dia mengemis kepada gerejanya. Gereja, ayo kamu ngerti ya. Tolong dong pahamin hatiku. Tolong pahamin kerinduanku. Dia nggak ngomong ke malaikat. Dia nggak ngomong ke bapaknya. Dia ngomong kepada kita. Karena Bapak sudah bilang, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku, musuh-musuhmu, menjadi tumpuan kakimu. Bagaimana musuh-musuh Tuhan letakkan di bawah tumpuan kakinya? Ketika dikatakan, engkau dan saya, ketika umat Tuhan bangkit, ngerti perasaan dia. Dan dengan kerelaan, mengerjakan menyelesaikan rencana Tuhan. Jadi dia butuh kita. Bukan karena baik, karena dia sudah habis-habisan dengan kita. Itu program besar dia. Dan Paulus ngerti nangkep itu. Petrus ngerti. Sehingga ketika Petrus gagal, dia bilang nih, udah selesai ceritanya Petrus. Enggak. Dia tetap mengasihi Petrus. Berapa kali pun kau gagal, enggak akan dibiarkan sama dia. Dia sangat membutuhkan engkau. Harganya mahal bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita. Maka dikatakan begitu mahal harganya. Sehingga dikatakan engkau berharga di mataku. Wow. Saya rindu kalau memahami ini. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup. Terjemahnya. Semoga, ayat 18 saja. Ayat 17. Saya berdoa kiranya Kristus makin lama, makin senang berdiam dalam hati saudara-saudara,
karena iman saudara kepadanya. Semoga saudara berurat, berakar dalam kasih yang ajaib itu. Ayat 18. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasih itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu, walaupun kasih itu sedemikian besar sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Inilah kerinduan Tuhan buat kita. Tujuannya satu, supaya engkau dan saya mencintai Dia. Karena Dia butuh engkau dan saya. Dia membutuhkan rekan untuk mengerjakan rencana Dia. Sehingga nanti kalau saudara berdoa buat Lembang, ya, bukan karena kemampuan, tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Dia, kita sahabatnya. Dan akan muncul ketika kita buat pernyataan di hadapan Tuhan. Tuhan akan melakukan pernyataan kita. Kenapa? Karena kita adalah sahabat Dia. Dia tidak punya sahabat malaikat. Karena Dia tidak pernah mati buat malaikat. Tapi engkau dan saya menjadi sahabat Dia. Karena Dia mati buat engkau dan saya. Paham ini, saudara. Ketika kau paham dalam ini, saudara, sehingga akhirnya tidak ada dari perkataan kita yang keluar, Tuhan lewat peristiwa ini, apakah kau mengasihi aku? Apakah engkau benar-benar mengasihi? Enggak. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami, Dia tetap mengasihi kita. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya, saudara? Dengan demikian, kita hanya menjadi orang yang memahami kenapa peristiwa itu terjadi. Karena itu diizinkan terjadi, ternyata karena Dia mengasihi saya. Dan apa respon saya terhadap peristiwa itu sangat menentukan untuk saya mulai mengatakan bersikap, ya, Dia tetap mengasihi saya. Dia tetap mencintai saya. Ada seorang anak muda datang kepada saya. Satu ketika, dia berdoa untuk mendapatkan sekolah SMA negeri. Ya nggak favorit sih, di pojok aja nggak apa-apa. Tiba-tiba dia nggak dapat di kuliah itu, di sekolah itu. Dia datang kepada saya, dia bilang ini, Om, bener nggak Tuhan tuh mengasihi saya? Iya bener. Dia mati di kayu salib. Nah kalau dia mati di kayu salib, Masa untuk sekolah negeri aja di pojok dia nggak kasih ke saya? Kan anaknya sudah diberi. Kok dia aja nggak diberi? Kok sekolahnya nggak diberi gitu loh? Bener kan pikirannya, betul nggak? Saya balik kepada dia. Apakah kamu tidak diterima di satu sekolah SMA negeri walaupun di pojok? Apakah membuktikan bahwa Tuhan tidak mengasihi kamu? Tidak kan? Saya kembali kepada dia. Kau pernah minta uang sama orang tua kamu? Pernah. Dikasih? Iya. Apa respon kamu? Bapak saya sangat sayang sama saya. Pernah nggak kamu minta uang ke bapak kamu? Bapakmu nggak kasih? Enggak. Apa respon kamu? Respon saya adalah, dia tetap mengasihi saya. Mungkin dia nggak punya uang. Hal yang sama. Kalau kau berpikir bahwa bapakmu kasih uang mengasihi, tidak kasih uang mengasihi, kenapa gara-gara sekolah kau katakan Tuhan tidak mengasihi? Itu sebabnya bicara kasih itu harus kita rasakan, kita alami, kita nikmati. Nah, kalau kita mengalami itu, kita akan kehilangan kasih itu. Kasih mulai. Itulah yang dialami oleh jemaat Efesus. Tuhan katakan, dia kerjakan banyak hal semua. Tapi Tuhan katakan, tapi aku mencela engkau dalam Wahyu 2:5. Tapi aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Paham ya Pak Ibu ya? Paham ya? Oleh karena itu betul persekutuan dengan Tuhan yang sangat intim itu sangat menentukan limpahan kasih Tuhan buat kita. Sehingga kita dapat melihat segala kejadian positif atau negatif dengan kacamata Tuhan. Dan kita akan mengalami kemerdekaan. Kita mengalami kebangkitan daripada oleh karena kuasa Roh Tuhan. Amin saudara sekalian.
Ada amin? Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun yang kita alami saudara sekalian. Dan tidak ada pertanyaan apakah Tuhan mengasihi kita. Karena kenapa? Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Dan terakhir, apa tujuan Dia mengasihi kita? Supaya engkau dan saya mencintai Dia dan tidak mencintai yang lain. Maka dikatakan Allah adalah Allah cemburu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita sembah Dia. Kemanakah aku akan pergi menjauhi roh-Mu yang suci?